Hujan merupakan peristiwa jatuhnya titik air atau es ke permukaan bumi. Hujan sering terjadi di Indonesia karena negara kita terletak di garis khatulistiwa. Dan akibatnya, Indonesia memiliki musim kemarau dan musim hujan. Dan curah hujan di Indonesia cukup tinggi ya teman-teman, karena rata-rata per tahun lebih dari 2000 mm. Nah, dari peristiwa hujan tersebut, apakah teman-teman pernah berpikir ataupun pernah bertanya mengapa tetesan air hujan itu berbentuk bulat? Kira-kira apa latar belakang dari tetesan hujan berbentuk bulat ini ya teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel edukasimu. Saya Hikal Rifki Fanani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun membahas mengenai mengapa tetesan hujan berbentuk bulat. Nah, tetesan hujan berbentuk bulat ini merupakan sebuah fenomena alam yang menarik dan sering kita alami. Namun ada satu pernyataan yang mungkin pernah terlintas di pikiran kalian. Mengapa tetesan hujan itu berbentuk bulat? Mengapa tidak segitiga, persegi, kerucut, ataupun balok sekalipun? Baik teman-teman, daripada bingung dan memikirkan sendiri apa sebenarnya jawaban itu, saya akan langsung membahasnya di segmen edukasimu. Nah teman-teman, untuk fakta pertama dalam memahami mengapa tetesan hujan berbentuk bulat, kita harus melihat perilaku air di atmosfer. Nah, ketika matahari memanaskan permukaan air, air menguap menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Nah, proses ini dikenal sebagai penguapan. Nah, setelah mencapai lapisan atmosfer yang lebih dingin, uap air ini mulai mendingin dan berubah kembali menjadi bentuk cair. Nah, proses ini biasanya disebut dengan kondensasi. Nah, setelah kita membahas tentang fakta pertama, lanjut kita bahas mengenai fakta yang kedua, mengapa tetesan air hujan berbentuk bulat. Nah, untuk fakta yang kedua itu adalah tegangan permukaan air berbentuk bulat. Nah teman-teman, salah satu faktor utama yang mempengaruhi bentuk tetesan hujan adalah tegangan permukaan air. Nah, tegangan permukaan air ini adalah gaya yang bekerja pada partikel-partikel cairan di permukaan zat cair. Molekul-molekul air di permukaan cairan memiliki tegangan permukaan yang menyebabkan mereka cenderung berusaha mencapai bentuk dengan luas di permukaan minimal. Nah, kemudian untuk fakta yang ketiga adalah bentuk bulat untuk luas permukaan minimal. Nah, maksudnya bentuk bulat ataupun sferisitas adalah bentuk yang memiliki rasio volume terbesar terhadap permukaan. Nah, oleh sebab itu, bentuk bulat merupakan bentuk yang memungkinkan tetesan hujan mencapai luas permukaan yang minimal untuk volume tertentu. Tegangan permukaan air bekerja untuk mengurangi luas permukaan tetesan hujan, serta bentuk bulat merupakan bentuk yang memungkinkan hal tersebut untuk terjadi. Oke, kemudian kita masuk ke fakta nomor 4, yaitu adalah proses pembentukan hujan dan ukuran tetesan hujan. Nah, di sini maksudnya tetesan hujan terbentuk ketika tetesan-tetesan air yang lebih kecil bergabung membentuk tetesan-tetesan hujan yang cukup berat untuk jatuh ke bumi. Sedangkan ukuran tetesan hujan dapat bervariasi. Selama pertumbuhan mereka, tetesan-tetesan ini tetap mempertahankan bentuk bulat karena tegangan permukaan air terus beroperasi. Nah teman-teman, setelah kita membahas aspek mengenai mengapa tetesan air hujan itu berbentuk bulat, kemudian saya akan mencoba menyimpulkan dari pembahasan kali ini. Jadi teman-teman, untuk kesimpulannya, tetesan air hujan berbentuk bulat karena interaksi antara tegangan permukaan air dan proses kondensasi dalam atmosfer. Nah, tegangan permukaan air ini bekerja untuk menciptakan bentuk bulat yang memungkinkan tetesan hujan mencapai luas permukaan minimal. Ya teman-teman, mungkin hanya itu sedikit ulasan mengenai mengapa tetesan air hujan itu berbentuk bulat. Terima kasih untuk teman-teman atas atensinya dalam menyaksikan video kali ini. Semoga dalam penjelasan mengapa tetesan air hujan itu berbentuk bulat dapat memberikan teman-teman pemahaman lebih mendalam tentang fenomena alam yang menarik ini. Serta jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe channel ini, serta like jika teman-teman suka, dan komen jika teman-teman memiliki saran ataupun kritikan dalam pembuatan video kali ini. Serta kami sangat membuka tangan bagi teman-teman dalam memberikan inovasi, saran, ataupun konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan kita bahas di next video. Saya Hikal Rifki Fanani, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap penasaran dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.